halo. Kita coba ya, biar kompak dan fokus dulu. Halo, halo, hai. Hai, halo, hai. Ini biar lebih kompak, biar lebih fokus. Nanti kita tambah dengan peragaan. Jadi kalau saya bilang halo, tangannya begini. Kalau saya bilang hai, tangannya begini. Fahim tum? Fahim tum? Palestum? Palestina. Oke. Kita coba. Halo. 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 Hai. Hai. Hai, halo, hai. Oke. Insya Allah ya. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik teman-teman, kita mulai dulu. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa anak Gen Z ya, rata-rata kalau jawab salam itu agak kurang semangat dan kurang kompak gitu, gimana ya. Tapi hari ini saya mau doakan ya buat teman-teman semua yang menjawab salam dari saya semangat dan kompak. Insya Allah nanti akan dapat spesial dari saya ini untuk top up dana FF dan Mobile Legend. Nanti yang cewek-cewek, insya Allah nanti hari ini saya dapatkan atau saya berikan top up dana untuk beli skincare. Amin, gitu dong. Saya doakan nanti semua teman-teman yang di sini lulus dari Trapsila, lulus dari SMA Negeri 9, lulus dengan nilai terbaik. Insya Allah uang sakunya bisa bertambah. Insya Allah dijauhkan dari guru BK. Bertambah keberkahan hidupnya. Insya Allah bisa putus dengan pacarnya. Oke teman-teman, indahnya pertemuan kita ya. Mungkin kita belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, tapi sudah menebarkan doa ya. Maka menjawab salam dulu harus semangat kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Yogyakarta, yang kami hormati warga kesiswaan sekaligus pembina Rohis dari Rohis Az-Zikr, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 9 Yogyakarta, dan yang kami cintai, kami banggakan seluruh rekan-rekan dari kelas, ini kelas 10 atau kelas berapa guys? 10, 11, 12 ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mungkin teman-teman tamu undangan dari luar sekolah SMA Negeri 9 yang sama-sama kita sayangi dan kita banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi spesial ini cerah tapi agak sedikit mendung ya, sesuai dengan kondisi hati kita ya, yang maunya aku mau telur gulung gitu ya. Tapi kita bisa berangkat ke tempat ini atas izin Allah. Malam harinya kita melaksanakan mabit ya. Yang malam hari ikut mabit siapa? Coba angkat tangannya. Wow, muka-muka bantal ya. Masih mata-mata panda gitu ya. Alhamdulillah ya, kita bisa berangkat dan hadir di tempat ini atas izin Allah. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat guys? Semua sehat? Alhamdulillah. Salah satu investasi terbaik anak muda itu apa guys? Ayo Mas Bayu mau nanya dulu. Investasi terbaik anak muda itu apa? Ya, yang pertama modal utama sebagai anak Gen Z itu adalah kesehatan. Saya mau nanya, di sini ada yang sakit fisik ada?
Ada yang di sini mungkin asam lambungnya naik, ada yang mungkin di sini asam uratnya kambuh, gak ada. Anak muda sakitnya apa? Sakit mental ya. Makanya sekarang sedang rame kajian-kajian mental health ya. Nanti kita akan bicara masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, modal utama sebagai anak muda selain kesehatan itu adalah kesempatan atau waktu. Ingat guys, waktu itu bisa terulang kembali nggak? Halo, waktu bisa terulang kembali nggak? Definisi waktu itu apa? Waktu itu adalah definisinya pertemuan antara ruang dan peristiwa. Antara apa? Ruang dan peristiwa. Oke, kira-kira waktu itu bisa kembali nggak? Tidak bisa. Tapi banyak nggak orang minta kembali untuk menjadi sesuatu apa yang dia inginkan saat ini kembali di masa lalu? Pengen nggak? Contoh, misalnya, teman-teman kan sekarang udah dewasa ya? Ya, jadi dewasa enak nggak? Karena ada lagu jadi dewasa ku kira menyenangkan. Dulu kita waktu kecil kita melihat orang dewasa bilang, ih enak banget ya anak itu, enaknya masih itu nggak diatur-atur sama orang tua, enaknya kemana-mana naik motor nggak pakai helm kayak jamet, enak ya, enak banget tengah malam main FF Mobile Legends enak. Itu waktu kita kecil. Tapi setelah kita besar, kita melihat anak kecil enak nggak? Ih enak banget ya anak itu, dibelanjain seblak sama mbaknya, dibelanjain makanan enak sama orang tuanya. Bener nggak zaman saat itu? Sekarang kita kayak gitu ya. Tapi bisa nggak kita mengulang kembali masa-masa kecil kita waktu itu? Nggak bisa guys. Karena waktu itu nggak bisa akan kembali. Oke, saya mau contoh. Saya mau sampaikan kepada teman-teman. Saya tadi berangkat dari sini ketinggalan jam tangan. Kira-kira saya bisa kembali nggak ambil jam tangan saya? Bisa ya? Oke. Terus, satu lagi. Tadi kita misalnya nggak sholat subuh. Bisa nggak kita putar waktu kita sholat subuh tadi untuk kita bisa sholat subuh? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kenapa? Di dalam Islam, di dalam agama kita, orang yang merugi itu bukan orang yang nggak dibeliin aerox sama orang tuanya. Orang yang merugi itu bukan orang yang skin FF-nya atau masih no player dan segala macamnya. Mungkin ada yang Roblox, sekarang ke Roblox. Ada yang main Roblox nggak? Oh, penagih-penagih FOMO ya. Oke, baik. Nanti kita mungkin bisa berjumpa di majelis Robloxia ya. Tapi kalau waktu nggak bisa berubah, nggak bisa kembali teman-teman. Nah makanya penyesalan itu ketika kita tidak menggunakan waktu sedemikian baiknya. Makanya Allah berfirman di Quran surat apa guys? Al-Quran. Oke, pintar. Quran surat apa? Al-Asr. Bunyinya gimana? Wal Asr, demi masa atau demi waktu. Kalau Allah bersumpah akan sesuatu penting, sesuatu tersebut. Ya, wal asr. Innal insana lafi, sungguh semua manusia berada dalam kerugian. Jadi ruginya manusia itu bukan karena dunianya, tapi ruginya manusia karena tidak menggunakan waktunya dengan kebaikan. Nah makanya teman-teman, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, ya kita bagaimana belajar memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Nah sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Nah tema kita pada kesempatan kali ini, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Remaja akhir zaman, stay waras dan stay takwa. Ini banyak, karena saya juga nggak tahu ya kenapa Rohis kok ngambil tema waras. Ini banyak yang nggak waras atau gimana sih sebenarnya? Karena era sekarang ya, di era kita Gen Z kayak gini, menjaga kewarasan itu penting nggak guys? Halo, menjaga kewarasan penting nggak? Penting. Cuma gara-gara wifi sekolah aja lemot kita tantrum, cuma gara-gara beda level sebelah sesama circle pertemanannya kita berantem dan segala macamnya. Bener nggak teman-teman? Nah, makanya stay waras, stay takwa ini juga penting ya, karena kita masuk di dunia akhir zaman. Oke teman-teman. Yang kedua, nggak lupa pula kita kirimkan salam beserta sholawat kepada manusia terbaik ya, role model terbaik, influencer terbaik, public figure terbaik. Kalaulah beliau masih hidup zaman sekarang dan kalau beliau punya Instagram, maka Ronaldo kalah followernya. Ya, yang bahkan cintanya itu nggak cuma sekedar cinta sampai dunia saja,
tapi beliau ini cinta kepada kita sampai dunia maupun akhirat. Bahkan ketika meninggal dunia, beliau yang dipikirkan siapa guys? Yang dipikirkan bukan pasangannya, yang dipikirkan adalah bukan sahabatnya, tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Siapa itu umatnya? Ya kita yang mengaku sebagai umatnya. Saya mau nanya, teman-teman sama Rasul rindu atau kangen? Ayo, biasanya kalau sama Besti, aku guys kangen sama kamu, lama gak jumpa. Bener ya? Kangen atau rindu? Ayo, yang cowok-cowok nih, yang ikhwan-ikhwan, ya kan? Kalau bahasa anak rohis, anak hijrah kan ikhwan ya. Ayo, kalau teman-teman yang cowok-cowok, kangen atau rindu? Kalau cewek, kangen atau rindu? Bedanya kangen sama rindu itu apa? Bedanya di huruf. Kalau kangen dari K, kalau rindu dari, itu anak PAUD juga bisa guys ya. Tapi kalau kangen itu yang mungkin pernah berjumpa dan hanya sekedar pengen berjumpa saja. Tapi kalau rindu itu pengen selalu bersama. Makanya kenapa Rasulullah itu sudah menunggu di Telaga Kautsar, sudah menunggu di gerbang surga, melihat nih mana nih umat-umatku, mana nih anak Gen Z yang sering tantrum katanya pengen syafaat dariku. Sini muncul. Mana nih anak Prapsila katanya pengen bareng dengan satu surga. Sini. Nah, beliau menunggu kita, cintanya sama kita. Pertanyaan saya, apa feedback kita kepada beliau? Kalau mengaku sebagai umatnya gampang nggak? Halo? Kalau ngaku sebagai umatnya gampang nggak? Ya Rasul, aku ngaku sebagai umatmu. Gampang. Tapi yang sulit itu apa? Diakui. Makanya sekarang kan anak Gen Z haus validasi. Iya, besok kita akan mendapatkan cap stempel. Nih, kamu umatku masuk ke dalam surga. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, dan semoga kita semua di sini adalah orang-orang yang termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, guys, hari ini hari apa? Sabtu ya. This is second time. Ini kali kedua saya membersamai teman-teman Trapsila. Ada yang sudah bertemu dengan saya sebelumnya? Ini kelas 10 ya? Berarti belum pernah ketemu ya? Karena yang waktu tahun lalu itu kelas 10 belum masuk ya? Teman-teman masih kemana? Masih di SMP-nya masing-masing ya? Ya. Masuk ke sini berdasarkan tuntutan orang tua atau keinginan sendiri? Ayo, jawab dengan jawaban yang realistis. Tuntutan orang tua atau keinginan pribadi? Atau sekedar ikut temennya? Atau karena bestinya di sini, atau karena si doi di sini, atau gimana? Atau karena Pak Agus di sini, ya? Oh, karena dapatnya di sini ya. Oke. Baik, teman-teman, apapun itu tetap jalani ya. Karena ini kan SMA. Ada jurusan nggak? Nggak ada ya? Ada jurusan nggak di SMA? Kalau ada jurusan udah mulai ngerasa salah ambil jurusan nggak? Nggak ya, insya Allah aman ya. Baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kali kedua saya membersamai teman-teman Trapsila di agenda yang sama, itu adalah di tablik akbar ya. Jadi mohon izin nanti mungkin saya juga banyak berbicara, saya ingin sharing kepada teman-teman semua. Oke, guys, saya mau disclaimer sedikit. Tadi saya ucapkan terima kasih ya kepada MC yang sudah manggil saya Ustadz. Jadi ini sebuah penghormatan bagi saya. Jujur ini agak berat bagi saya dikatakan Ustadz, karena saya bukan Ustadz ya guys ya. Saya Kiai. Oh, bukan Kiai juga ya. Saya lebih nyaman dipanggil Mas atau cukup panggil Buya, tapi jangan panggil saya sayang ya. Bahaya. Jadi cukup panggil Mas aja. Ya, jadi saya seorang dai. Jadi dai itu di bawah level dari Ustadz. Jadi kalau dai itu adalah orang yang menyampaikan agama plus dia mempackaging atau bagaimana menyusun strategi untuk menyampaikan dakwah tersebut. Itu ya. Jadi saya adalah seorang dai, bukan sebagai Ustadz. Jadi cukup panggil Mas aja. Baik teman-teman, tadi sudah saya nanya, semua teman-teman sudah bersyukur ya sama Allah ya. Hari ini mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih berjalan. Karena tadi pagi kita jalan pagi ya. Gimana, sehat gak jalan pagi? Sehat ya. Udah dapat MBG belum? Sekolah udah dapat MBG belum? Sudah ya, alhamdulillah ya. Ya lumayan lah, 10.000 nyisin buat top up gitu ya. Oke. Nah, saya bersyukur ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman, saya kenalan sedikit dulu ya. Mungkin karena ada yang baru kenal, ada yang baru ketemu, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Fitra Irawan.
Biasa disapa dengan Buya Bayu atau Mas Bayu. Nah, alamat saya itu berada di Kulon Progo. Domisilinya sekarang di Kulon Progo di Wates. Nah, kurang lebih perjalanan sekitar 45 sampai 1 jam dari sini ya. Terus asli saya bukan asli Jawa, saya campuran. Ibu saya Wonosobo. Ada yang Wonosobo? Ngapak-ngapak gitu ya. Dan bapak saya asli luar Jawa adalah Makassar ya. Jadi mohon maaf nanti kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Itu sosial media saya, itu ada TikTok saya, itu ada Facebook, ada YouTube saya. Jadi di situ saya ada sharing konten tentang anak Gen Z dan juga fokus ke parenting. Jadi silakan nanti bisa di follow, nanti akan langsung saya follow back ya. Kita bisa berteman di dunia maya. Oke, mohon maaf ini terang saya ya. Jadi kalau ada kemiripan ya mohon maaf. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk jadikan pertemuan ini untuk sarana kita mempererat pertemanan dan persaudaraan ya. Saya mau cek dulu, ada yang dari luar sekolah SMA 9? Ada yang tamu undangan nggak? Dari mana mas? SMK 5. Oke. SMTI, oke, ada lagi? Oke, banyak ya? Oke, berarti ini menjadi ajang silaturahim dari beberapa sekolahan untuk menjalin ukhuwah ya. Jadi pertemuan kali ini kita jadikan pertemuan untuk menjadikan sarana untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Yang ketiga, kita luruskan niat sama bersihkan hati. Teman-teman bawa HP nggak? Bawa ya. Silakan nanti handphonenya ketika ada materi saya atau ada apapun itu yang itu sebuah kebaikan, teman-teman bisa tag dan nanti bisa di-share dan bisa diposting di sosial media, baik itu story WA maupun story Instagram ataupun TikTok. Oke? Bisa tag teman perubahan, bisa tag juga beberapa Royce di yang ada di lingkungan sini. Baik, teman-teman, saya boleh berdiri nggak? Kayaknya saya harus berdiri ya, biar teman-teman bisa fokus. Baik, teman-teman, Mas B mau nanya, yang di sini pengen bahagia siapa? Angkat tangannya. Yang di sini hidupnya pengen bahagia. Yang angkat tangan setengah-setengah berarti belum bahagia. Oke, turunin ya. Berarti fix ya, hari ini yang angkat tangan hidupnya belum bahagia ya. Kan tadi saya tanya, yang hidupnya pengen bahagia siapa? Ya udah saya ganti. Yang di sini hidupnya pengen lebih bahagia. Oke, turunin. Yang hari ini pengen masuk surga, angkat tangan. Oh, Masya Allah ya. Oh, udah pengen resign ya. Tombol resign dari WNI gitu ya. Kan sedang rame tuh ya, resign dari WNI. Oke, tanya lagi. Ya udah saya ganti deh. Yang besok pengennya mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya masuk surga. Yang besok pengen keterima di perguruan tinggi nasional sesuai dengan harapannya siapa? Siapa? Coba angkat tangan dulu semuanya. Wah, oke. Lambaikan tangan dulu semuanya guys. Boleh dilambaikan tangan semuanya dulu. Oke, kita pegangan dulu. Oke. Bisa di audionya mas? Audionya? Audio laptop? Ya. Oke, kita main Kahoot dulu aja ya. Oke. Coba saya minta kedua tangan kalian semua diataskan ke tangan ke atas semuanya. Kayaknya masih pada ada yang ngantuk ya, karena tadi malam pada mabit. Semua angkat tangan, lambaikan tangan semuanya, kita pegangan dulu. Say hello dulu semuanya teman-teman di media. Halo. Bilang halo. Ini Rohis mana? Ada tim media nggak Rohis nih? Oke, lambaikan tangan dua-duanya dengan sebutkan hello semuanya. Oke, say hello untuk Yogyakarta dengan bilang Jogja. 1, 2, 3. Lagi bilang 1, 2, 3. Oke teman-teman, coba lihat orang di sebelah kanan kamu. Orangnya itu sedang overthinking, orangnya itu sedang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Orang yang ada di samping kanan kamu itu adalah korban atau pelaku ghosting. Ya, saya minta sekarang kamu silakan menghadap ke kanan. Putar badan kamu. Sana menghadap ke mana Pak? Arah mana Pak? Timur, oke. Saya minta semua sekarang menghadap ke timur. Kayaknya belum pada fokus ya. Oke. Sekarang silakan coba lihat pundak orang yang ada di depan kamu. Pundak itu lumutan. Pundak itu nggak pernah disentuh sama orang lain. Boleh sentuh dulu pundak temennya di depan. Oke. Sudah? Oke, sambil ditepuk-tepuk dulu, sambil dipijit-pijit dulu. Oke.
Bisa silakan ikutin kalimat dari Mas Bayu. Hei sahabatku. Yang kenceng ya. Hei bestiku. Hari ini kita mau bersenang-senang. Aku tahu kamu itu belum fokus. Biar lebih fokus, nih tak kasih 100. Lagi bilang, hei sahabatku, hari ini kita mau bersenang-senang. Aku tahu kamu itu sering tersakiti, tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha mengobati. Tahu nggak? Bulan ini, bulan Oktober, O-nya itu, oh gitu ya. Oktober itu, ber-nya itu berbahagia, bersama, berkolaborasi, bermimpi. Bilang lagi, aku tahu kamu itu gak punya ayang, tapi gak apa-apa. Ada Allah yang maha penyayang. Oke, sekarang biar lebih adil, coba gantian balik ke kanan, putar ke kanan nih. Nona manis, putarlah ke kanan. Oke, sekarang ada pundak manusia. Pundak-pundak itu yang sering overthinking, yang sering mental block, yang sering insecure, nggak mudah percaya diri. Coba silakan ditepuk-tepuk dulu pundaknya. Yang cowok itu pundak-pundak yang nggak pernah disenderin sama cewek ya. Itu pundak mahal itu pundak yang bagus itu ya. Pundak-pundak orang gentleman. Nah, silakan ditepuk-tepuk, silakan. Oke, jangan kamu pukul ya. Silakan ikutin kalimat dari saya. Hei sahabatku, hari ini kita mau belajar bareng. Fokus ya. Kalau nggak fokus, kamu tak laporin ke Pak Agus sama Bu Kepala. Hari ini aku pengen kamu itu bahagia. Aku tahu kamu itu nggak punya iPhone, tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha pengampun. Aku tahu hari ini kamu itu insecure, tapi nggak apa-apa. Yuk banyakin bersyukur. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik. Oke, silakan bisa kembali ke depan saya. Sekarang saya minta waktu 5 menit. Silakan bisa cari pasangan dua orang, boleh kanan kiri, boleh depan belakang. Sudah? Boleh kanan kiri, boleh depan belakang. Sudah? Oke, sekarang silakan berhadapan-hadapan sama temennya. Hadapan-hadapan teman-temannya. Ini kalau langsung masuk materi kita kaget ya. Oke, silakan hadapan sama teman-temannya dan salaman dulu sama temannya. Salaman dulu. Berikan senyuman terbaik untuk hari ini. Senyumannya yang tulus, jangan senyuman yang tipu-tipu ya. Ya, mentang-mentang dia toksik ya, jadi kamu tipu-tipu ya. Oke. Silakan senyuman terbaik, berikan senyuman terbaik untuk sahabatnya. Hai gitu. Oke, semua sudah? Oke. Sekarang kita bermain ya, bakmi dan bakso. Bermain apa? Bakmi dan bakso. Setiap pasangan silakan pilih yang milih bakmi siapa, yang milih bakso siapa. Hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, yang milih bakmi siapa? Oke, turunin. Yang milih bakso siapa? Oke, turunin. Oke. Nah, teknis permainannya nanti silakan salaman, tapi salamannya agak direnggangin, boleh? Kayak hubungan kita renggang ya. Oke. Oke, setelah itu nanti nama makanan yang Mas Bayu sebutkan. Contoh misalnya bakso, maka bakso yang berusaha meraih tangan bakmi menghindar. Begitupun sebaliknya. Paham ya? Oke, anggap tangan di depan kamu itu tangan mantan kamu ya. Anggap tangan di depan kamu itu adalah tangan musuh kamu. Boleh? Paham ya? Paham tuh?
Oke, kita coba konsentrasi. Oke, saya mulai bercerita, boleh ya? Saya mulai bercerita terlebih dahulu. Fokus. Tadi malam, oke, fokus ya. Tadi malam, Mas Bayu jalan-jalan ke Malioboro. Kemana? Malioboro. Mas Bayu tuh lihat ada makanan enak banget. Ada kuahnya, ada pentolnya, terus ada mie-nya, terus makanan itu yang jual itu bapak-bapak gerobakan, namanya adalah bakwan kawi. Bakwan kawi, guys. Saya tahu teman-teman mabit ini kondisi lapar, saya tahu ya. Tapi ini bukan bakso sama bakmi, ini bakwan kawi, guys. Bakwan kawi. Ternyata semua pecinta bakwan kawi ya. Oke, lanjut. Terus konsentrasi. Itu bakwan kawi ya, bakwan kawi. Terus Buya Bayu jalan lagi menuju ke arah Pasar Bering Harjo. Di situ Mas Bayu lihat banyak banget makanan enak banget. Masih bunder-bunder juga ya, masih bunder-bunder enak banget. Bunder-bunder itu nama makanannya enak banget, namanya bakpia. Ini nggak fokus ternyata ya, nggak bagus ini Oke, lanjut ya. Tapi dari bakpia itu Mas Bayu lanjut perjalanan lagi. Di situ Mas Bayu lihat bakwan kawi, ada lihat bakpia. Tapi Mas Bayu cuma pengen makan sesuatu yang enak, bikin mengenyangkan, namanya bakmi. Masih ada yang ngelak juga ya. Aku tadi bakmi atau bakso ya? Ada juga yang dua-duanya menghindar gitu ya. Ini gimana sih? Kalian nggak punya prinsip hidup ya? Kalau bakmi, hah? Oke, nanti yang ke depan ya, Oke, boleh ya. Oke, konsentrasi. Oke, terus Mas Bayu jalan-jalan lagi, nyari makanan, healing ya kan? Karena salah satu pengobat healing itu adalah makan ya. Oke, ada yang di sini obat healingnya makan? Ada ya. Oke, terus Mas Bayu jalan lagi, menemukan satu makanan yang enak, pedes-pedes ya kan? Wah, pedes-pedes, terus ada merah-merahnya, ada sambelnya. Makan itu adalah basreng. Tapi nggak ya. Terus jalan-jalan lagi ya kan, Mas Bayu ketemu dengan yang hangat-hangat, masih dengan bulatnya rodo gede ini guys. Ya, bulatnya rodo gede, terus ada wadahnya ya kan. Nama makanan itu enak banget guys. Nama adalah masih hangat-hangat adalah bakpao. Bakpao guys ya. Tapi karena bakpao Buya Bayu nggak suka, ternyata Buya Bayu punya tim ya. Mas Bayu itu punya tim dan sukanya dia makanan dan nyari makanan sendiri, makan namanya bakso. Oke, terakhir ya. Anggap tangan itu tangan musuh kamu ya. Kalau bisa jangankan tangannya, pokoknya badannya pun kamu tarik ya. Oke. Fokus ya, konsentrasi. Oke, terus Buya Bayu jalan-jalan lagi menuju ke alun-alun utara. Alun-alun utara di situ banyak banget makanan. Ada basreng, ada bakpia, ada bakpao, ada bakwan kawi. Ya kan, banyak banget di situ makan makanan semua ya. Ada batagor, ada basreng, terus ada namanya pempek, ada otak-otak tapi nggak ada akal-akal ya kan. Di situ banyak makan banyak banget, tapi Mas Bayu nggak suka itu semua. Mas Bayu cuma suka makanan babi. Ada yang bisa terakhir angkat tangannya, yang bisa nonton tepuk tangan temannya? Ada? Oke, baik. Ternyata semuanya. Oke, sekarang Mas Bayu minta, dia adakan salaman dengan tulus banget ya. Oke, terus berikan senyuman terbaik dan silakan bisa pelukan sama bestinya. Pelukan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke guys, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Jadi hari ini Mas Bayu bawa tema materinya intinya adalah bakmi dan bakso. Oke, semua sudah fokus ya? Are you ready? Are you ready? Jadi kalau saya bilang are you ready? Ready? Are you ready? Ready. Kalau ketiga kalinya are you ready? Ready, 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 go. Oke, paham? Ulangi. Are you ready?
Are you ready? Are you ready? Oke, kita main tepuk lagi biar kompak dan semangat. Oke, kalau saya bilang tepuk satu, teman-teman bilang prok, langsung bilang woi. Oke ya, tepuk satu. Kalau tepuk dua, prok, prok, asik, asik. Oke, prok, prok, asik, asik, asik. Nanti kalau tepuk tiga, prok, 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 tangan kanan kamu sambil jawil teman sebelah kanan dagunya, sambil bilang iya, gitu ya. Biar lebih fokus ya. Nah, coba ya. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Ya, oke. Mas, baterainya Mas. Oke, teman-teman, coba dicarikan. Oke, saya mulai dari satu slide dulu. Teman-teman, saya buka materi saya dari satu data. Data ini yang mungkin sudah kita dapatkan dari beberapa sensus atau beberapa informasi dari pemerintah ataupun dari data-data sekolah. Kita akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. UNU itu akan ya menjadi generasi Indonesia. Halo, Indonesia emas. Ternyata generasi Z adalah generasi yang paling banyak saat ini yang berada di Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Suatu peradaban itu bisa dilihat dari bagaimana seberapa kualitas anak mudanya. Saya mau nanya, zaman Rasul ada orang overthinking nggak? Zaman Rasul ada orang overthinking nggak? Jangankan Rasul deh, jangankan sahabat deh, Rasul aja pernah overthinking nggak? Pernah overthinking nggak? Kapan Rasulullah overthinking? Ketika belum dapat top up dana, oke? Jangan, nggak boleh. Ada ketika apa guys? Ya, Rasulullah itu overthinking ketika bagaimana melihat di tanah Mekah itu terjadi kemungkaran, ada perjudian, ada namanya perzinahan dan segala macamnya. Akhirnya beliau merenung, beliau overthinking di mana? Di coffee shop, bukan? Di mana? Yes, beliau escape. Tahu escape ya? Ada yang Ramadan kemarin nonton podcastnya Raymond Chin? Program escape? Ada yang nonton? Yes, escape itu adalah bagian dari kabur aja dulu. Artinya teman-teman, kalau punya masalah, jangan kemana-mana. Coba mundur sejenak, merenung, lihat permasalahan tersebut. Ketika teman-teman bisa mundur sejenak, akan bisa berpikir secara cemerlang. Kalau orang punya masalah, terus bergulir di dalam kubangan masalah tersebut, dia nggak akan punya akal sehat. Makanya Rasulullah merenung, ya, akhirnya dia berpikir sampai di mana? Di Jabal Nur, sampai di Gua Hiro. Dia melihat bagaimana Mekah itu terjadi kemungkaran, akhirnya turun ayat. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi kholak. Iqra itu bacalah. Baca nggak cuma sekedar baca, tapi disuruh apa? Mikir. Makanya anak muda Gen Z itu harus kritis. Tapi kan ada yang bertanya, ada yang bilang, Mas, anak Gen Z itu kan terkenal anak yang mudah tantrum. Betul ya? Anak Gen Z itu anak yang mudah overthinking. Tapi sejatinya anak Gen Z itu adalah anak yang kritis. Dia ketika menerima satu informasi, dia nggak mudah percaya dulu. Bahkan dari lisan Ustadz pun, ini bener gak sih Ustadz nih? Kan kayak gitu ya. Bahkan anak Gen Z sama anak Gen Alpha, kalau ketemu ulama, yaudah biasa aja, B aja tuh. Ya karena apa? Luasnya informasi yang kita dapatkan. Nah ini, kalau informasi masuk dalam pemikiran kita nggak disaring, ini akan bahaya. Pundak-pundak peradaban, pundak-pundak Islam, pundak-pundak Trapsila, itu ada di pundak teman-teman semua. Kita dapat bonus demografi, besok 45, kita akan menduduki penduduk yang paling banyak mayoritas usia produktif adalah anak Gen Z. Ini sebuah keberuntungan atau sebuah beban bagi teman-teman? Kira-kira besok pesimis atau optimis jadi Indonesia emas? Oke ya. Maka overthinking kamu itu bergantung dari bagaimana seberapa tinggi keilmuan kamu. Kalau semakin tinggi ilmumu, maka overthinkingmu akan semakin tinggi. Kayak saya kemarin, saking luas informasi, Mas Bayu pernah main ke SD. Saya nanya, apa cita-cita kamu? Apa dia bilang?
cita-cita saya menjadi seorang polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Iya, karena pengen nangkap penjahat di DPR. Coba, anak Gen Alpha tahu kasus kepentingan negara karena saking luasnya informasi. Sekarang tuh anak Gen Z kayak gitu, mulai dari hal penting udah dia ketahui sampai emak-emak nggak bayar COD, mereka tahu. Bener nggak? Jadi kehidupan kita itu bergantung dari algoritma FYP-nya teman-teman semua. Makanya standar kehidupan anak muda sekarang itu sudah bukan dengan agamanya, tapi dari apa yang FYP di beranda TikTok-nya. Jadi sekarang kesannya sesuatu yang ramai itu standar kebenaran, sesuatu yang sepi, ini nggak asik nih. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, silakan dicatat, nanti bikin quotes ya. Sesuatu yang ramai belum tentu benar dan sesuatu yang sepi belum tentu salah. Kalau kita melihat algoritma TikTok, itu yang selalu di show up di algoritmanya itu apa? Yang jeduk-jeduk kah? Yang telur gulung kah? Atau yang majelis-majelis seperti ini? Aku maunya telur gulung, kamu sayang aku nggak sih? Kayak gitu. FYP nggak di beranda teman-teman di TikTok? Nggak ya? Oke, seberapa aja? Oke, baik. Oke, guys, ini waktu saya sangat sedikit banget, sekitar kurang lebih 30 menit lagi. Saya mau nanya, saya cepat ya. Apa masalah terbesar Anda saat ini? Aiza. Jadi Aiza itu masalah terbesar kamu ya Mbak ya? Oke. Guys, ayo anak Gen Z, ayo jawab dengan jawaban yang realistis. Apa permasalahan terbesar kamu saat ini? Dari fakultas. Masa depan. Oke, rata-rata rating tertinggi jati diri ya. Mau kemana setelah ini gitu ya. Oke. Rata-rata saya coba memeras beberapa kesimpulan atau konklusi dari permasalahan anak muda. Saya rangkum, rata-rata dia bermasalah di masalah keuangan. Bener nggak? Bener ya? Oke, lanjut. Di masalah karir atau jati diri. Setelah ini mau kemana? Mau perguruan tinggi nasional atau internasional? Mau perguruan tinggi negeri atau luar negeri? Kan gitu biasanya. Lebih milih negeri atau luar negeri? Luar negeri ya. Apa itu? Swasta ya. Lebih gampang, yang penting ada cuan gitu ya. Oke. Lanjut, rata-rata apa? Anak muda sekarang juga banyak kendala yang terjadi di apa? Masalah bab keluarga. Ada yang di sini mohon maaf jadi korban inner child, ada yang keinginan waktu kecil belum tercapai? Ada? Ada yang di sini korban pengasuhan? Banyak ya, ataupun termasuk adalah masalah pergaulan atau circle dan juga adalah masalah lingkungan yang bab paling penting ini adalah masuk ke masalah percintaan. Relate? Lumayan lah ya. Oh, nggak relate ya. Terus yang relate apa? Nggak ada. Nah, nanti kita masuk ke perkara cabang. Apa masalah cabang dari masalah besar kamu? Nih, rata-rata anak muda seringnya overthinking. Paham ya? Karena ternyata dari masalah besar itu turun ke masalah cabang. Selain masalah overthinking, ada trust issue. Tahu trust issue? Ini yang bikin kita mental block akhirnya ya. Karena mendapatkan maklumat atau informasi sebelumnya. Lanjut. Adalah baper, ada inner child, terus ada mood swing, ya kan? Tahu mood swing ya? Ini biasanya cowok atau cewek yang mood swing? Ya, cowok atau cewek? Mood swing, mood itu apa mood? Perasaan, swing itu berubah-ubah ya. Apalagi kalau lagi ada PMS, waduh Masya Allah ya. Pagi bidadari, siang jadi mak lampir ya. Kayak gitu. Ataupun juga ini, dan segala macamnya. Ini yang terjadi teman-teman semua. Ada namanya anxiety, tahu anxiety? Yes, anxiety, security, banyak banget masalah-masalah anak muda yang terjadi saat ini. Saya mau nanya, kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa? Yes, satu, karena kita adalah ya namanya juga manusia kan, bukan Nabi boy. Fitrahnya manusia, hidup di dunia ini pasti akan dapat sebuah masalah. Tentang masalah dengan circle-nya, masalah dengan percintaannya, masalah dengan jati dirinya, besok mau lanjut kemana. Itu kan sebuah masalah, bener ya? Itu, karena kita adalah manusia. Pahami, setiap manusia pasti diberikan masalah. Kalau nggak mau punya masalah, nggak usah hidup. Ya, fitrahnya manusia, template-nya, kita itu berpindah dari masalah satu ke masalah yang, jangan anggap teman-teman lulus dari SMA Negeri 9, terus merasa, alhamdulillah lega. Enggak. Ini titik awal dari kehidupan teman-teman. Ya, titik awal dari kehidupan teman-teman. Yang kedua, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terlalu banyak informasi yang nggak penting yang masuk ke dalam pemikiran kita. Betapa banyak tuh ya,
yang FYP yang bagi kita, apa sih? Kok kayak gak penting banget ya? Sampai kita melihat bagaimana dunia saat ini sedang rusak. Teman-teman update Palestina nggak? Update Palestina ya? Update kapal? Update ya? Oke. Teman-teman apa sih yang FYP di berandanya? Coba sama nanya. Apa yang FYP di beranda kalian? MBG ya? Oh ya, ada MBG ya. Memang MBG itu emang sengaja di show up terus ya buat program ya. Oke, ada lagi. Banyak banget ya. Karena ketiga, karena ilmu yang kita miliki itu kurang. Jadi kalau orang punya ilmu yang kuat, dia akan bisa menjaga kewarasannya, teman-teman. Makanya tadi Pak Agus membuka satu hadis mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah inginkan sebuah kebaikan dalam diri seorang hamba, dalam diri seorang anak muda, yang Allah berikan terlebih dahulu adalah apa? Adalah faqihu fiddin. Paham dulu terhadap masalah apa? Agamanya. Jadi kuatkan dulu tamengmu, kuatkan dulu pondasimu. Nah, baru ketika ada dapat masalah, engkau akan bisa menjalaninya dan bisa menerimanya. Coba, saya mau nanya, teman-teman, kalau bangun rumah, itu biasanya yang dibangun apanya dulu? Halo, kalau bangun rumah, yang dibangun atap, dinding, atau pondasi dulu? Mental. Oh ya, yang dibangun dulu adalah masalah duit dulu ya, masalah melek finansial dulu ya. Oke, yang dibangun di dalam sebuah bangunan itu adalah pondasi terlebih dahulu. Nah, sebagai anak Gen Z di era saat ini yang banyak banget informasi yang bebas berkeliaran di luar sana, yang perlu kita kuatkan, yang kita tingkatkan itu adalah masalah pondasi. Apa itu pondasinya? Akidah. Akidah itu apa? Ya, ilmu agama itu dulu. Jadi kalau engkau mengatakan aku percaya sama Allah, aku percaya sama kitab Allah, tapi enggak mencerminkan engkau takut sama Allah, engkau beriman sama Allah, berarti engkau belum dikatakan orang yang kuat akidahnya, teman-teman semua. Yuk, karena sekarang banyak orang yang standar kehidupannya adalah apa yang FYP di beranda TikToknya. Oke, Mas Bayu mau nanya, mau berikan pilihan sama teman-teman semua. Sebagai anak Gen Z ya, yang di dunia sekarang, di dunia penuh tipu-tipu saat ini, kita akan dapat bonus demografi. Teman-teman mau pilih mana? Besok, ayo yang cowok. Cowok, coba lihat video foto ini. Kalian kalau sebagai seorang cowok mau pilih, ya memang belum ya. Silakan mau pilih foto kiri atau foto kanan ya. Silakan, ini buat cowok ya. Ini kan cowok, ini kan spek yalil gitu ya. Oke, silakan mau pilih foto kiri atau foto kanan. Cepat saja, pilih mana? Kiri apa kanan? Kiri atau kanan? Oke, kanan. Lanjut. Saya mau lanjut ke cowok. Aduh, ini baterainya lowbat paling ya. Oke, saya mau ke cewek. Cewek besok kalau mau nyari pasangan, kalau mau jadi pemimpin keluarga, mau pilih yang kiri atau yang kanan? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Milih yang aki-aki atau yang jamet-jamet? Ini ada nggak yang jadi anak pang di sini ya? Yang rambutnya merah-merah ada nggak? Oke, lanjut. Buat cowok sama cewek, mau dipoto silakan boleh. Kirimkan ke cowok kalian. Oke, silakan. Untuk cowok sama cewek, besok mau pilih kondisi dalam hal seperti ini atau ini? Milih pacaran atau milih prestasi? Milih pacaran atau prestasi? Coba yang milih prestasi angkat tangannya. Wah, yang milih menjadi anak muda yang produktif angkat tangannya. Wah, yang milih pacaran angkat tangannya. Mas, aku tuh nggak pacaran yo. Serius mas, aku tuh nggak punya kejelasan ya. Aku tuh ya teman tapi mesra, ya kan, HTS, hubungan tanpa status. Jadi yang biasanya yang lebih nyaman tanpa status cowok atau cewek? Yang lebih nyaman tanpa status cowok atau cewek? Cowok ya biasanya ya. Oh cewek ya? Oh gitu. Oke, baik, sudah kebalik ya. Oke. Tapi kenyataannya teman-teman, apakah generasi seperti ini yang teman-teman pilih? Yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang ukti-ukti, yang aki-aki? Coba kita lihat fakta yang terjadi saat ini terkait potret generasi anak muda saat ini. 1, 2, 3. Hitung bareng-bareng. 1.
Astagfirullah. Astagfirullahalazim. 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 Ya. Oke, Mas Bayu, waktunya sangat terbatas. Oke, saya mau nanya sama teman-teman semua. Coba yang jomblo angkat tangannya. Yang benar-benar jomblo, sesungguh-sungguhnya jomblo, jomblo fisabilillah, yang mau bertahan sampai nanti ta'aruf, cung. Oke, saya mau nanya ya, jawab dengan jujur ya. Pacaran tuh baik atau buruk? Buruk atau baik? Oke, yang selalu dirugikan cowok atau cewek? Yang selalu ditinggalin cowok atau cewek? Yang selalu bilang nunggu aku 3 tahun lagi cowok atau cewek? Yang selalu memberikan harapan palsu cowok atau cewek? Yang menjadi pelaku ghosting cowok atau cewek? Kok saya dengarnya cewek ya? Yang selalu menjadi korban dalam pacaran cowok atau cewek? Yang selalu nangis di kamar, aku gak bisa diginiin, cowok atau cewek? Yang selalu berpura-pura tegar, cowok atau cewek? Yang selalu pamer mantan, cowok atau cewek? Guys, ada yang punya prinsip hidupnya di sini, kalau aku nggak punya pacar di sekolah, aku nggak semangat sekolah, ada? Serasa dunia ini tuh, aduh, hampa banget dalam kehidupan aku, ada? Oke, saya cepat saja ya, karena waktu sangat terbatas. Tapi pada intinya teman-teman semua, tolong, karena sesuatu yang teman-teman anggap baik, itu justru malah nggak baik. Betapa banyak sekarang anak muda yang mengatakan, aku pacaran biar semangat sekolah, tapi justru malah kesehatan jiwanya nggak sehat. Bener nggak? Riset membuktikan anak muda yang dia jomblo, bertahan untuk tidak berpacaran, lebih sehat kejiwaannya daripada dia yang berpacaran. Kenapa? Satu, apa-apa harus laporan. Sayang, jangan lupa dong, pup apa? Mohon maaf, tipe ya. Iya, pap dong, kemana-mana harus laporan dulu. Sayang, kamu kok 2 jam, 3 jam kok nggak balas WA kamu kemana aja? Aku tewas misalnya. Kamu kemana aja selama ini? Aku nyariin kamu. Cuma 1 jam, 2 jam nggak balas WA. Itu serasa dunia udah kemana-mana. Betul nggak? Ternyata kesehatan mental ini benar-benar terjadi, teman-teman semua. Jadi kalau dia menganggap pacaran itu membawa sesuatu hal untuk bisa semangat dalam sekolah, coba cek dulu. Bisa jadi banyak negatifnya daripada positifnya. Tolong jaga benar-benar. Wanita, jaga benar-benar tubuhmu, jangan sampai benar-benar dipegang sama orang tidak bertanggung. Apalagi datang ke rumah, cuma jemputnya di depan gang rumahnya. Nggak berani sampai rumahnya. Coba kita beri dulu sama cowok, 1, 2, 3. Ada yang kayak gitu? Kalau ditanya kapan mau ke rumah, mohon maaf ya, aku belum siap. Bentar dulu aku nguatin mental. Cuma datang ke rumah aja. Kayak gitu. Ya, yang terjadi. Oke, lanjut. Next. Itu ya. Jadi teman-teman kita kuatkan dulu. Nah. Oke. Jadi kalau kita melihat yang terjadi teman-teman. Oke, kalau kita melihat terjadi yang teman-teman apa? Kalau dia mengatakan pacaran itu membawa aku ke dalam jalur kebahagiaan, membawa aku ke dalam jalur ketaatan kepada Allah. Ustadz, pacar saya itu soleh banget loh. Kenapa? Aku selalu diingetin tahajud call. Aku selalu diingetin, sayang jangan lupa nanti kamu tilawah Quran ya. Ustadz, ini ada pengajian di Real Masjid, ada pengajian di teras dakwah. Yuk sayang berangkat bareng sama aku. Ada nggak gitu? Nih catat baik-baik, nggak ada cowok soleh yang mau ngajak pacaran dan nggak ada cewek soleha mau yang diajak pacaran. Orang yang menganggap dia soleh kok ngajak pacaran menjadikan solehnya sebagai kamuflase untuk meruntuhkan dirimu, wahai wanita. Astagfirullah. Dan sekarang kan modusnya kayak gitu. Banyak sekarang orang yang modusnya berpura-pura hijrah hanya untuk mencari mangsa yang lain. Bener nggak? Betul nggak? Betul loh ya, cowok kan kayak gitu. Ini loh, makanya hati-hati wanita ya. Jadi kalau ada yang mengatakan cowok, sayang ya, jalanin aja dulu. Fix cowok itu nggak punya jalan. Oke? Jadi jangan mau ketipu sama cowok-cowok yang nggak bertanggung jawab di sini tuh ya. Hati-hati. Makanya karena wanita itu love language-nya dengan kata-kata. Cewek itu kalau ada dengan masya Allah, lautan akanku seberangi, gunung akanku daki, tapi masjid nggak pernah disambangi. Sama aja.
Kayak gitu. Oke ya, masalah pacaran udah dulu. Nah, untuk menjaga kewarasan, tolong bab masalah percintaan ini teman-teman harus bisa mengkondisikannya. Cowok sama cewek boleh nggak suka sama suka? Bambang sama Mawar boleh nggak suka sama suka? Yang nggak suka ketika Bambang suka sama Yanto atau Bambang suka sama Bambang, karena fitrahnya cowok suka sama cewek dan cewek suka sama. Kok sekarang ada spesies baru ini dipelihara, kok Bambang sukanya sama Yanto itu ya. Jadi Islam itu mengatur semuanya, dan Islam itu adalah agama preventif. Agama apa? Preventif itu apa? Agama yang melakukan pencegahan sebelum terjadinya kemaksiatan. Ayo, ada yang bisa jawab gak di Quran surat apa yang menjelaskan masalah zina? Yang nggak boleh pacaran, nggak boleh mendekati zina itu di Quran surat apa? Al-Quran. Pinter banget ya. Al-Isra ayat berapa? Ayatnya kalau nggak di atas ya di bawah, gitu ya. Karena saya pakai Al-Quran Android. Ayat 32, bunyinya gimana? Wala takrabut, jangan dekati zina, jangan dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya, karena ada kemudaratan di dalamnya. Ya, maka teman-teman, tolong ya, jaga benar-benar diri kalian. Oke, 10 menit lagi, lanjut. Termasuk ke dalam hal masalah influencer atau public figure. Betapa banyak sekarang di Indonesia kita melihat banyak public figure yang itu justru membawa ke masalah kepomo-pomoan. Jadinya nggak punya jati diri deh. Karena anak muda itu akan mudah terbawa arus seperti kuning-kuning, Kelly neng kali. Paham maksud saya? Jadi sebagai anak Gen Z itu bisa memilih 3 hal. Ayo catat baik-baik. Anak Gen Z, 1, bisa berprinsip sebagai batu. Tahu batu? Ya, batu itu ketika dia kena terpaan angin, ketika kena arus air, ya dia diem saja. Sama seperti halnya ketika teman-teman yang lain les private, teman-teman yang lain mempersiapkan TK, dia cuma scroll Instagram, cuma sekedar lihat-lihat apa yang FYP, terus pasang story WA, bilang semua akan indah pada waktunya. Pret, dari mana bisa kayak gitu? Ya, ini yang terjadi teman-teman semua. Nah, akhirnya apa? Kita melihat banyak sekarang orang-orang yang FOMO, nggak punya karakter dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua, kita bisa memilih sebagai apa? Daun yang ngalir mengikuti arus alir sungai. Jadi kalau aliran sungai ke kiri, dia ikut ke kiri, arus ke kanan, dia ikut ke kanan. Tapi yang poin ketiga, sebagai anak Gen Z, bisa memilih sebagai ikan. Tahu ikan? Ikan itu dia melawan arus kehidupan. Dia melawan arus sungai. Tapi apa yang dilakukan sama ikan? Dia butuh effort yang lebih. Artinya apa? Ketika ada teman-teman yang sudah punya karakter hebat, sudah punya karakter kuat, terus dia berbeda dari circle-nya. 1, dia dikatakan, kamu so asik. Kamu nggak asik orangnya. 2, kamu bukan bagian dari circle aku. Diajak dalam kemaksiatan, dia bilang, enggak deh, ini bukan aku banget. Dia teguh dalam prinsipnya, pasti dia akan mendapatkan namanya public enemy. Apa itu? Nggak disukain banyak orang. Betul? Makanya kalau kita sebagai orang ini harus punya prinsip. Kalau kita prinsipnya seperti ini, orang lain mau katakan apa, selama dalam koridor kebaikan, ya sudah kita jalanin aja. Betapa banyak kita terlalu haus validasi, betapa banyak kita terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain, sehingga kita nggak akan jadi apa-apa, dan nggak akan kemana-mana, gara-gara terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain. Bener nggak guys? Itu, makanya kita harus punya karakter dan jati diri yang kuat. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Banyak banget. Cuma gara-gara mohon maaf ya, nggak dibeliin masalah aerok, ya kan akhirnya tantrum. Audionya mas, audio laptopnya dinaikin mas. Di standby-kan aja pak, audio laptopnya pak. Ya, standby-nya. Laptopnya di standby-kan. Audio laptop. Nah. Tuh ya. Tuh cowok. Lanjut, cewek nih. Cuma gara-gara apa? Skincare ya. Tuh. Jadi sekarang standar kehidupan orang itu terlalu banyak bagaimana memoles masalah outer beauty. Tahu nggak outer beauty? Kecantikan luarnya. Tapi yang perlu kamu pikirkan adalah inner beauty. Orang itu kalau punya inner beauty, dia akan lebih dihargai sama orang lain daripada orang yang memikirkan outer beauty. Karena outer beauty itu akan bisa purna, akan bisa hilang ketika engkau semakin berumur.
Tapi kalau inner beauty, keilmuan kamu, ya, kamu sibukkan dengan perkara ilmu, maka nanti akan lebih di atas dari orang lain dirimu itu. Akan lebih besar daripada orang lain. Tuh, lanjut. Itu yang termasuk kepomo-pomoan terjadi banyak banget, ya Allah, ya. Nah, itu udah mulai tantrum kan? Masya Allah. Tuh, kita lihat. Tuh. Ini kemarin yang velocity ya, Masya Allah ya. Ya. Oke, ada yang mengatakan, Ustadz, saya tuh nggak bisa velocity. Wallahi Ustadz, saya tuh nggak bisa velocity. Wallahi nggak bisa Ustadz. Kayak gitu. Ada lagi, banyak banget ya. Oke, lanjut. Banyak banget lah ya. Ya. Kayak gitulah ya, termasuk ini. Nih sambil ya kan, berjalan gitu ya. Paham ya? Jadi udah lah ya. Saya nggak ngajarin kayak gitu. Ini nggak bisa jalan Mas. Oke. Oke, jadi memang teman-teman banyak banget ya. Kenapa kok kita mudah terbawa arus? Karena kita nggak punya karakter kehidupan, teman-teman. Makanya menjaga kewarasan itu selaras dengan adalah ketakwaan. Jadi ketika kita pengen kita waras dalam kehidupan kita harus punya karakter dan punya jati diri. Nah, jati diri itu salah satunya bisa lahir dari sebuah ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu? Ya, ketakwaan adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sesimpel itu, teman-teman. Tuh, termasuk masalah idola. Ayo, teman-teman, saya mau nanya, idola teman-teman saat ini siapa? Oke, banyak banget ya. Ada BTS, ada ARMY, iya kan? Oh, oke. Idola ya. Saya mau nanya, idola sama BTS boleh nggak? Idola sama influencer itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi ketika engkau idola, kok terus membawa ke hal-hal yang tidak bermanfaat, pikirkan lebih jauh. Ada yang suka sama idola? Ronaldo ada? Siu, ada atau Messi? Ada yang suka Messi? Oh, mungkin kalau Ronaldo enggak, Messi enggak, mungkin teman-teman sukanya sama ini. Siapa itu? Adili Onana ya, oke. Nah, maka teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah sekarang, anak muda itu dijajah dengan namanya 3F. Apa itu? Fun, food, dan fashion. Ini dirangkum dalam satu rangkuman, kita dijajah dengan pemikiran. Dengan apa teman-teman? Pemikiran. Sehingga apa? Kenapa kalau kita nggak bangkit-bangkit? Karena pola pikir kita itu adalah pola pikir yang dimana tidak membangkitkan semangat kita. Kita dipaksa untuk berpikir tidak secara kritis. Akhirnya kita memiliki karakter namanya karakter instan. Kalau dia mau kaya, jalurnya judol, jalurnya pinjol. Dia kalau mau enak-enak nggak usah nikah, cukup dengan pacaran bisa. Dia kalau misalnya mau kaya nggak perlu lewat jalur ini, cuma mendewakan dewa Zeus. Cukup dengan mengabdi kepada aplikasi, dia kaya. Padahal semua kehidupan itu butuh proses. Dan kita harus tahu makna kehidupan. Saya mau nanya sama teman-teman semua. Teman-teman di depan punya botol nggak? Botol tahu ya? Tujuan botol itu untuk apa? Minum ya? Oke, mikrofon ini untuk apa? Oke, berarti kan punya makna ya? Punya tujuan. Botol juga punya tujuan. Nah, masa orang hidup di dunia ini kan nggak punya makna? Kan nggak mungkin. Apakah Allah menciptakan nggak punya tujuan? Pasti punya tujuan. Nah, temukan tujuan itu. Jangan sampai engkau hidup di dunia ini malah nggak ngapa-ngapain, nggak akan jadi apa-apa. Nah, food dan fashion. Nih, wanita, fashion. Kita diperintahkan sama Allah untuk tutup aurat kamu. Nah, sekarang banyak yang kerudungnya, mohon maaf, jilbabnya, jilbab sakaratul maut. Nih, yang seharusnya kanan kau tutup untuk ke bawah, menutup dada kanan, yang kiri kau tutup untuk dada kiri, yang kiri sampirkan ke kanan, jebret. Yang kanan sampirkan ke kiri. Tinggal ditambahin kayak gini kan. Nah, siapa yang di sini kalau pakai jilbab, pakai kerudungnya kayak portal security, buka tutup. Ada? Nah, fashion ya. Makanya wanita diperintahkan untuk apa? Ini wanita sangat berharga, tutup auratmu. Dan pria itu ditujukan untuk apa? Gadul basor, tundukkan pandanganmu. Makanya wanita cowok kalau nangis seperti ini.
Aku nggak bisa diginiin. Kalau wanita ujiannya selain di aurat adalah di lisan. Makanya kalau wanita nangis, aku nggak bisa diginiin. Kalau ada cowok nangis, itu bukan cowok. Itu apa namanya? Nah itu jomok namanya. Ya, termasuk masalah fun, food, dan fashion. Tolong jaga benar-benar ya teman-teman ya. Ini. Nah, minimal teman-teman, di era kita saat ini, di era yang banyak banget podcast-podcast yang itu, nah teman-teman minimal dapat opini-opini yang baiklah dari influencer-influencer. Contoh ada siapa? Jeremy Pauline. Ada yang suka Jeremy Pauline? Suka matematika ada? Matematika apa tuh? Aku bukan pecinta matematika. Ada, oke. Ada juga Raymond Chin. Ada yang tahu Raymond Chin nggak? Oke, udah nonton podcastnya belum? Udah nonton kontennya belum? Udah. Terus geser lagi, Timothy. Ada di sini suka gym? Suka nge-gym ada nggak? Oh ya, suka Timothy ya. Timothy ini terkenal dengan apanya? Bitcoin ya. Ya minimal teman-teman harus punya beberapa informasi-informasi dari mereka-mereka inilah ya, biar teman-teman nggak terlalu ke bawah arus kehidupan. Tapi teman-teman, yang mau saya sampaikan, untuk menjaga stay waras remaja di akhir zaman, kita harus punya satu role model. Ya, kita harus satu punya percontohan dalam kehidupan kita yang itu bisa menyelamatkan kita dunia maupun di akhirat. Nah, satu-satunya role model itu yang dimana beliau berapa tahun hidup di dunia ini? Berapa tahun hidup di dunia ini? 63 tahun. Jadi kenapa Rasul itu diwafatkan 63 tahun? Karena sudah selesai tugasnya. Jadi kalau mau lihat pemimpin, lihat Rasul. Kalau mau melihat bagaimana anak muda yang hebat, lihat Rasul. Kalau mau menjadi suami yang baik, lihat siapa? Rasul. Kalau menjadi pedagang yang hebat, lihat siapa? Lihat Rasul. Semua sudah dijelenderahkan sama Rasul. Maksudnya, nih, aku adalah role model terbaik dalam kehidupan kamu. Dan Rasul mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau anak muda Islam itu Muslim, yang dilihat terlebih dahulu adalah apa? Akhlaknya. Nih, adab sama gurunya gimana? Udah bener belum? Sekarang kan anak Gen Z kalau ketemu guru, ya B aja. Tapi kalau kita melihat anak-anak yang dia paham tentang masalah sumber keilmuan, dia paham tentang keberkahan ilmu, pasti dia akan bagaimana tunduk dan patuh dan hormat kepada bapak ibu gurunya. Itu teman-teman ya. Jadi role model dalam kehidupan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir dari saya, teman-teman, kita sebagai anak muda yang tumbuh taat sama Allah itu akan dapat privilege. Kalau privilege itu bahasa Indonesia apa? Privilege. Sesuatu hal yang lebih daripada orang lain, benar ya? Mendapatkan privilege, bahwasanya kita akan mendapatkan satu naungan ya, di antara tidak ada naungan-naungan lainnya. Allah menaungi salah satunya kepada 7 golongan, satunya adalah anak muda yang bertumbuh dewasa dalam ketaatan, dalam beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat privilege guys, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinaungi. Sesiapa manusia itu yang bertumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah, dia akan mendapatkan naungan langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang anak muda yang dia mempersiapkan hidup yang baik tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Kita harus punya grand planning guys. Tujuan kita adalah surga, husnul khotimah. Lah mulai dari sekarang kita benar-benar meniti jalan tersebut. Teman-teman, perhatikan kalimat saya. Kita yang sekarang itu hasil dari masa lalu, dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Kalau teman-teman besok mau menjadi seorang dokter, pengen menjadi seorang polisi, pengen menjadi seorang profesor, dimulainya kapan? Nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Milihnya adalah sekarang. Kapan itu? Ya mulai dari sekarang. Dari siapa? Dari diri sendiri terlebih dahulu. Itu ya. Oke, teman-teman. Nah, maka pada kesempatan kali ini, intinya teman-teman, hidup di akhir zaman ini, kita mendapatkan tantangan yang luar biasa banget. Mulai dari informasi, mulai dari tontonan, mulai dari pergaulan, itu sangat-sangat luar biasa kuatnya. Sehingga kalau kita tidak membuatkan pondasi kita, meningkatkan ketakwaan kita, menjaga kewarasan diri kita, maka kita akan terbawa arus kehidupan. Hidup di akhir zaman ini, ya, tidak lain tidak bukan adalah Allah menciptakan kita hidup di dunia ini,
manusia di akhir zaman adalah sebagai jembatan antara realita sama idealita. Nah, teman-teman, pertanyaannya besok mau menjadi pemain atau menjadi penonton dalam peradaban ini? Jadi, saya doakan besok teman-teman semua yang ada di sini besok akan menjadi orang-orang yang berkontribusi untuk minimal keluarganya dulu deh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk negaranya. Yang ketiga, untuk agamanya. Sehingga apa, teman-teman? Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak muda, itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi pertanyaannya, sudahkah aku bermanfaat untuk orang lain atau belum? Sudahkah aku bermanfaat untuk orang tuaku atau belum? Sudahkah aku bermanfaat untuk Bapak Ibu guru atau belum? Kalau belum, yes, that's right. Kita mulai dari sekarang. Karena waktu nggak bisa diulang. Barang siapa yang dia memanfaatkan waktunya, maka insya Allah dia akan menjadi pemilik masa depan. Dan barang siapa yang berhenti belajar, berhenti berkontribusi, akan menjadi pemilik masa lalu. Barakallahu fikum. Berkah selalu bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi stay waras, stay takwa di akhir zaman sebagai pemuda dan sebagai remaja itu penting. Karena kalau tidak, kita akan mudah terbawa arus sehingga kita nggak punya jati diri, nggak punya karakter, dan kita nggak tahu tujuan arah kehidupan kita, ya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hebat di masa depan kita. Barakallahu fikum. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Setelah ini saya kembalikan ke MC. Ada tanya jawab? Ya, silakan saya serahkan ke MC dan nanti ada titipan dari teman-teman kelas 12 karena bentar lagi mau menghadapi TKA. Jadi saya mohon izin untuk teman-teman yang kelas 10 kita bantu doa untuk kakak kelas kita kelas 12, Bapak Ibu guru juga nanti untuk bersama-sama kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan apa yang mereka pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga nilai-nilainya bisa menjadi nilai yang membawa kebermanfaatan buat banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fiikum, saya serahkan ke MC kembali.